sangat terasa bahwa proyek ini hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Sepertinya hanya jadi bancakan para koruptor, masuk ke kantong para pejabat-pejabat dan mereka-mereka yang mengatur program-program ini. Hampir 200 triliun dikumpulkan oleh pemerintah dari rakyatnya. Dan apakah memang ini sungguh untuk mensejahterakan rakyat, untuk perumahan rakyat? Halo, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, setelah kemarin ramai soal UKT dan akhirnya Pak Nadiem Makarim dipanggil Pak Jokowi dan keluar keputusan bahwa akan ditunda kenaikan UKT ini, rupanya ya pemerintah tidak kekurangan cara untuk mengumpulkan uang dari rakyatnya. Nah, lalu kemudian keluarlah PP terbaru dari Pak Jokowi, yaitu PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan PP nomor 25 tahun 2020 tentang pelaksanaan tapera. Nah, di PP 21 ini dijelaskan bahwa semua tenaga kerja, semua pekerja yang berusia 20 tahun atau yang sudah menikah dan punya upah ya setara dengan standar minimum di daerahnya, UMR gitu ya, maka akan dikenakan potongan 3% dari gajinya untuk tapera. Nah, potongan ini rupanya juga tidak hanya dikenakan kepada ASN, pegawai TNI Polri atau pegawai BUMN saja, tapi juga kepada semua pegawai swasta, semua pegawai, semua pekerja yang mendapatkan upah atau gaji. Jadi semuanya kena ya. Nah, kalau kita lihat jumlah pegawai atau tenaga kerja di Indonesia ini menurut data BPS adalah 149 juta sekian gitu, sekitar 150 juta. Jadi ada 150 juta orang yang akan dipotong gajinya 3%. Nah, kalau kita lihat hitung rata-rata lah, kita buat simulasi sederhana. Berapa sih yang akan dikumpulkan oleh pemerintah melalui program ini? Kita lihat, UMR terendah ini ada di Banjarnegara. Itu sekitar 2.038.000. Lalu yang tertinggi ada di Karawang, itu sekitar 5.257.000-an. Nah, kalau kita ambil rata-rata tengahnya saja, ini sekitar sekitar 3.650.000-an lah. Nah, taruhlah kita ambil rata-rata segini, maka dikenakan potongan 3%, maka akan dipotong 109.500 kurang lebih. Nah, ini 1 bulan. Dikalikan dengan 150 juta tenaga kerja, maka akan terkumpul sekitar 16,47 triliun dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 tahun, maka angkanya akan menjadi sekitar 197 triliun. Bayangkan, hampir 200 triliun dikumpulkan oleh pemerintah dari rakyatnya. Dan apakah memang ini sungguh untuk mensejahterakan rakyat, untuk perumahan rakyat? Saya kok curiga ya. Karena begini, kalau memang pemerintah sungguh ingin membuat rakyatnya mudah memiliki rumah, maka ya seharusnya dibangunlah rumahnya dulu, perumahannya dulu. Lalu rakyat diberikan kemudahan untuk membeli, untuk mencicil dengan segala macam subsidi dan bantuan dari pemerintah. Ini kalau memang niatnya untuk membuat masyarakat mudah memiliki rumah. Tapi kalau kita lihat dari simulasi yang ada, ini misalnya saya punya gaji 5 juta ya, dipotong 150.000 per bulan. Dalam 1 tahun, maka saya punya tabungan 1.800.000. Maka dalam 50 tahun, saya punya tabungan 90 juta. Nah, 90 juta ini, kita bisa beli rumah seperti apa kira-kira, bahkan 50 tahun yang akan datang. Saat ini saja sepertinya sulit membeli rumah di Jakarta dengan harga seperti ini. Jadi menurut saya proyek ini aneh gitu ya. Dan sangat terasa bahwa proyek ini hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Entah untuk kepentingan apa dan apa tujuannya. Tapi kalau kita lihat dari program-program yang lain sebetulnya ya seperti yang lalu gitu, ada Taspen, ada Asabri, ada Jiwasraya. Ini mereka kan asuransi yang bekerja sama dengan pemerintah. Ya, yang mengumpulkan uang rakyat juga. Tapi begitu kita lihat hasilnya, pengeluaran uangnya entah kemana. Uang-uang mereka ini, uang-uang program-program ini sepertinya hanya jadi bancakan para koruptor, masuk ke kantong para pejabat-pejabat dan mereka-mereka yang mengatur program-program ini. Sementara rakyatnya hanya mendapatkan masalah. Kesulitan demi kesulitan. Kesulitan mencairkan, kesulitan mengklaim, kesulitan
mencari dananya, berusaha menarik dananya. Lalu ujung-ujungnya yang diminta mengalah adalah ya rakyatnya. Maka ketika kemarin ada yang bilang bahwa ya ikhlasin aja lah, cuma 3% hitung-hitung sedekah untuk pemerintah. Apakah yakin kita mau sedekah untuk program seperti ini? Nah, banyak pro kontra mengenai hal ini, dan tentu saja ini akan menjadi menurut saya beban lagi buat para pekerja kita. Ya, para pekerja kita ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Sudahlah pajak naik, PPh kan nanti 12%, semua harga naik, sembako naik, kebutuhan hidup naik, ya bahkan biaya transportasi naik, tiket pesawat naik. Lalu ditambah lagi dengan potongan tapera yang saya rasa mungkin akan sangat memberatkan bagi mereka-mereka yang punya gaji pas-pasan. Belum lagi ketika orang bertanya tentang bagaimana Pak dengan pegawai swasta yang sudah punya rumah atau sudah mengajukan KPR. Ini kan ditanyakan wartawan kepada Pak Basuki. Lalu jawaban Pak Basuki adalah, ya saya nggak ngerti. Ya kita bayangkan saja, Pak Basuki yang seorang menteri saja nggak ngerti bagaimana kita yang cuma rakyat biasa. Jadi saya rasa memang kebijakan ini kebijakan yang sangat minim survei dan visibility-nya sangat rendah. Dan sepertinya tapera sangat jauh dari tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah. Maka yang tadinya tabungan perumahan rakyat, saya rasa ini akan menjadi ya tambahan bagi penderitaan rakyat. Salam and open your mind.